Maulana Ishaq sudah tinggal di Pasai, punya 2 orang anak, namanya Said Abdul Qadir, yang satu Ishaq. Terus dia berkelana pergi ke Jawa. Wa taraka waladaihi, dan meninggalkan siapa Maulana Ishaq waladaihi kepada 2 orang anaknya. Inda ummihima, di sisi ibunya kedua anaknya itu, maksud istrinya. Ya. Inda ummihima, di sisi ibunya kedua anaknya. Karena ketika ada keduanya, Said Abdul Qadir dan Saroh ini, Soghiro ini ialah masih anak-anak, masih kecil, ditinggal. Karena ketika ada keduanya, Said Abdul Qadir dan Siti Saroh, Soghiro ini ialah kecil keduanya, farokiba, maka naik siapa Maulana Ishaq safinatan kepada perahu. Dirajulin, bagi seorang laki-laki, milik seorang laki-laki, min ahli Gresik, dari penduduk Gresik. Fasarot, maka berjalan as-safinatu, apa perahu, fil bahri, di laut. Fasarot, maka berjalan as-safinatu, apa perahu, fil bahri, di laut, birihin thayyibatin, dengan angin yang baik, tidak ada badai, maksudnya birihin thayyibatin, dengan angin yang baik. Jadi waktu dulu masih pakai apa? Pakai layar, nggak pakai mesin ini. Hatta wasolat, sehingga sampai apa perahu, ila Gresik, ke Gresik. Nah, mendaratlah di Gresik dari Pasai. Ya. Surabaya belum disebut-sebut loh, karena Surabaya itu belakangan jadi pelabuhan. Tuban, terus Gresik, bahkan Lasem itu dulu juga besar. Ya, Lasem, maka di Lasem banyak bangunan-bangunan kuno, ya, di Lasem itu. Bukan Surabaya, Surabaya belakangan. Fatola'ah ilal barri, maka fatola'ah, maka naik atau berlabuh siapa Maulana Ishaq ilal barri, ke darat. Wa aqama hunakah, dan tinggal siapa Maulana Ishaq hunaka, di sana, di Gresik, muddatan, beberapa waktu. Wa aqama, dan tinggal siapa Maulana Ishaq hunaka, di Gresik, muddatan, beberapa waktu. Nah, jangan heran kalau di Gresik, di makamnya Maulana Ibrahim itu juga ada tempat yang dikasih tulisan Maulana Is, oleh orang dikira itu makamnya Maulana Is. Nah, saya kira ini dia pernah duduk-duduk itu. Pernah duduk-duduk situ, dianggap itu namanya petilasan. Maulana Malik Ibrahim itu kan dekat laut, itu pantai loh. Sininya sedikit itu kan sudah laut itu, ya, makamnya Maulana Malik Ibrahim itu. Jadi saya kira ini, ya, apa? Jadi dia tinggal di sana beberapa waktu lah. Nah, jadi kalau ziarah ke Maulana Ibrahim, di pojoknya kan ada tulisan itu, ada kuburan isi tulisan Maulana Is. Itu saya kira bukan kuburan, ya, ini apa? Beliau duduk sebentar ini. Nah, itu situ. Nah, itu ngopi-ngopi di sana sebentar. Tsumma dhahaba, kemudian pergi beliau ila Surabaya, ke Surabaya. Pergi Surabaya dari Gresik. Wa dakhala, dan masuk siapa Maulana Ishaq ila qaryati Ngampel, ke desa Ampel masih desa, ya. Ila qaryati Ngampel, ke desa Ampel, waqtal asri, pada waktu asar, sampai di sana waktu asar. Wa sadafa dukhuluhu fiha, dan bertepatan dukhuluhu, apa masuknya Maulana Ishaq fiha, di Ngampel. Wa sadafa, dan bertepatan dukhuluhu, apa masuknya Maulana Ishaq fiha, di mana? Di Anna Sayyid Rahmat, sesungguhnya adapun Raden Rahmat, yusolli, sedang sholat, fil masjid, di masjid, imaman, sebagai imam. Anna Sayyida, sesungguhnya adapun Sayyid Rahmat, yusolli, sedang sholat, siapa Sayyid Rahmat, Raden Rahmat, fil masjid, di masjid, imaman, sebagai imam, ya.
wa yaqtadi bihi dan bermakmum bihi dengan Sunan Ampel, wa yaqtadi bihi dan bermakmum bihi dengan Raden Rahmat, belum Sunan Ampel ya, ini baru Raden masih. Raden Rahmat salah satu rijalin, siapa 3 orang laki-laki. Jadi makmumnya hanya 3, jangan dikira kok Ampel langsung seperti sekarang. Waktu itu makmumnya hanya 3, 1 Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini raja juragan Kapas. Nah, yang akhirnya jadi kampung Kapasan itu. Terus wa Kiwirajaya dan Kiwiraja. Siapa Kiwirajaya ini? Lurahnya Ampel. Dan wa Kibangku dan Kibang Kuning. Kibang Kuning ini nanti mertuanya, ya kan? Kibang Kuning ini. Jadi yang makmum hanya 3, kok langsung banyak. Fantadhara maka menunggu kepada Raden Rahmat Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq? Fantadhara maka menunggu kepada Raden Rahmat Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq? Kharijal masjid, di luar masjid. Maulana Ishaq nunggu di luar, tidak masuk karena sedang sholat. Falamma sallamah maka setelah salam. Falamma sallamah maka setelah salam as-sayyidu Rahmat. Siapa? Raden min sholatihi, dari sholatnya Raden Rahmat. Setelah salam, sallama maka mengucapkan salam. Sallama maka mengucapkan salam alaihi atas Raden Rahmat Maulana Ishaq. Siapa? Maulana Ishaq. Gitu. Setelah Sunan Ampel selesai salam, maka Maulana Ishaq uluk Faradda maka menjawab siapa? Sunan Ampel alaihi atas Maulana Ishaq assalam, kepada salam dijawab waalaikumsalam. Gitu. Ya. Terus summa tasa'ala, kemudian saling bertanya mereka berdua. Jadi belum pernah kenal ini, ya, belum pernah ketemu. Jadi mungkin Maulana Ishaq hanya mendengar kabar kalau di Ampel ada orang Islam, gitu loh, ya kan? Ada orang yang di sana menjadi punya masjid, sholat, itu mungkin bertanya begitu. Belum pernah kenal ini. Summa tasa'ala, kemudian saling bertanya mereka berdua. Anis mihima, tentang nama keduanya. Sampean siapa? Oh, saya Ishaq. Nah itu ya, bin ini. Oh, wa an asma'i, dan tentang nama abaihima, ayah-ayahnya. Oh, kamu siapa? Saya Raden Rahmat. Terus kamu ayahnya siapa? Sayyid Ibrahim. Oh gitu. Fa'arafa Sayyid Rahmat, maka menjadi tahu siapa Raden Rahmat. Fa'arafa maka tahu As-Sayyid Rahmat siapa Raden Rahmat, anna Maulana Ishaq, sesungguhnya adapun Maulana Ishaq akhu abihi, ialah saudara ayahnya. Oh berarti ini paman saya. Nah gitu. Anna Maulana Ishaq, adapun Maulana Ishaq akhu abihi, ialah saudara ayahnya. Faqala Maulana Ishaq, maka berkata siapa Maulana Ishaq? Faqala Maulana Ishaq, maka berkata siapa Maulana Ishaq? Innaka, sesungguhnya kamu, innaka sesungguhnya kamu, idan kalau begitu, waladi ialah anak saya. Kalau begitu kamu anak saya. Nah, li anna abaka, karena sesungguhnya adapun ayahmu, akhi ialah saudara saya. Nah, innaka sesungguhnya kamu, idan kalau begitu, waladi ialah anak saya, li anna abaka, karena adapun ayahmu, akhi ialah saudara saya. Nah, jadi Maulana Ishaq ini pamannya Sunan Ampel. Jadi nanti Sunan Giri itu sama Sunan Ampel sepupu. Cuma berguru Sunan Giri, gitu ya, karena dimondokkan ke sana. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Surah Al-An'am ayat 1.